Baiklah, soal nomor satu yaitu jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Baiklah, kita perlu mencari pengganti alternatif bahan bakar fosil dikarenakan jumlah bahan bakar fosil yang terbatas, dan jika digunakan secara terus-menerus dan hanya mengandalkan itu, maka bahan bakar fosil akan habis dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan bahan bakar fosil kembali. Jadi kita perlu mengganti bahan bakar alternatif seperti biodiesel, bioetanol, dan lain-lain. Soal nomor 2 yaitu kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan bakar tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada bahan organik seperti biomasa tanaman, contohnya itu seperti jerami, sekam, kulit kayu. Itu bisa dijadikan biodiesel, bioetanol, dan biogas. Dan selanjutnya limbah pertanian seperti ampas tebu, kulit, biji-bijian bisa dijadikan sebagai bioetanol dan biogas. Selanjutnya ada kotoran hewan seperti kotoran sapi, kotoran ayam, itu bisa menghasilkan biogas. Yang kedua ada bahan nabati seperti minyak biji-bijian dari kedelai, jagung bisa dijadikan biodiesel. Kemudian tumbuhan berminyak seperti kelapa sawit dapat dijadikan biodiesel. Tanaman energi seperti singkong dan tebu bisa dijadikan bioetanol. Kemudian dari bahan hewan seperti lemak hewan, seperti lemak sapi, lemak ayam dapat dijadikan biodiesel. Lalu ada kulit ayam dan kulit sapi, kulit domba dapat dijadikan biogas. Kemudian ada dari bahan limbah seperti limbah makanan, seperti sampah organik dapat dijadikan biogas. Yang kedua ada limbah industri seperti limbah kayu, limbah tekstil dapat dijadikan biodiesel dan bioetanol. Soal nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO. Pure plant oil atau PPO adalah minyak tanaman murni yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin diesel. PPO merupakan minyak yang diekstrak dari tanaman seperti kedelai, kanan, jarak, kelapa sawit, dan bunga matahari. Baiklah, soal nomor 4 yaitu jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel melalui proses esterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel karena sifat fisik dan kimia keduanya berbeda. Biodiesel memiliki titik nyala yang lebih rendah, viskositas yang lebih baik, dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan minyak mentah atau lemak. Proses konversi seperti transesterifikasi mengubah trigliserida dalam minyak atau lemak menjadi metil ester dan gliserol, yang menjadikannya lebih efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan bakar. Selain itu, biodiesel dapat digunakan dalam mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi yang besar. Baiklah, selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan proses pembuatan biodiesel disertai diagram alir. Baiklah, yang pertama tuh persiapan bahan baku seperti minyak nabati dan minyak hayawani. Kemudian siapkan metanol atau etanol digunakan untuk proses transesterifikasi. Selanjutnya ada katalisator sepertinya berupa NaOH atau KOH. Kemudian dilanjutkan pengolahan bahan baku yaitu penghilangan kadar air. Untuk bahan baku minyak atau lemak biasanya mengandung kadar air dan kotoran. Sebelum reaksi transesterifikasi, air dan kotoran harus dihilangkan untuk mencegah gangguan pada reaksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kandungan asam. Jika kandungan asam tinggi, misalnya pada minyak bekas, proses esterifikasi dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi asam lemak bebas. Baiklah, dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi. Reaksi minyak atau lemak direaksikan dengan metanol atau etanol menggunakan katalis basa.
Reaksi ini mengubah trigliserida dalam minyak menjadi biodiesel dan gliserol. Proses ini memerlukan pemanasan dan pencampuran yang baik untuk memastikan reaksi berjalan sempurna. Kemudian ada pemurnian biodiesel. Setelah reaksi selesai, campuran mengandung biodiesel, gliserol, metanol yang tidak bereaksi dan katalis yang belum terpakai. Proses pemurnian dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pemisahan fase menggunakan sentrifugasi atau pemisahan gravitasi untuk memisahkan gliserol yang lebih berat dari biodiesel. Kemudian lalu cuci dan penghilang metanol menggunakan air panas untuk menghilangkan sisa metanol dan katalis yang masih tersisa di dalam biodiesel. Kemudian dilakukan pengeringan. Biodiesel yang telah dicuci kemudian dikeringkan untuk menghilangkan sisa air yang terkandung. Kemudian biodiesel siap digunakan. Baiklah, selanjutnya nomor 6 yaitu apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Yang pertama itu ada uji kadar air. Kadar air dalam biodiesel harus diminimalkan. Kadar air yang tinggi bisa mengganggu kinerja mesin dan mempengaruhi proses penyimpanan biodiesel. Pentingnya itu air dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin. Kelembapan dapat menyebabkan penurunan daya pembakaran biodiesel. Air yang berlebihan juga dapat menyebabkan biodiesel terkontaminasi dengan mikroorganisme yang merusak kualitas. Yang kedua itu ada uji kadar metanol. Residual metanol dari proses transesterifikasi harus sangat rendah. Biasanya kadar metanol dalam biodiesel sebaiknya kurang dari 0,2% volume. Pentingnya, metanol yang berlebihan dapat merusak komponen mesin dan saluran bahan bakar, mengurangi titik nyala biodiesel sehingga meningkatkan risiko kebakaran, meningkatkan emisi gas berbahaya seperti formaldehida. Yang ketiga ada titik nyala. Titik nyala biodiesel adalah suhu minimum di mana uap dari biodiesel dapat terbakar di bawah kondisi standar. Titik nyala biodiesel biasanya lebih tinggi daripada bahan bakar fosil seperti solar. Pentingnya titik nyala yang tinggi menunjukkan keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan dan pengangkutan biodiesel. Titik nyala yang rendah bisa berbahaya karena meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian yang keempat ada viskositas. Viskositas mengukur kekentalan biodiesel yang mempengaruhi kemampuan untuk mengalir dalam sistem bahan bakar. Viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembentukan endapan atau penyumbatan pada filter dan saluran bahan bakar. Viskositas yang rendah menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna dan dapat mengurangi efisiensi mesin, menyebabkan kerusakan pada pompa bakar dan injektor. Yang kelima ada titik beku atau titik tuang. Titik beku adalah suhu di mana biodiesel mulai membentuk kristal pada sementara titik tuang adalah dalam suhu di mana biodiesel mulai mengental dan tidak dapat mengalir lagi. Titik beku dan titik tuang yang tinggi bisa menyebabkan biodiesel membeku atau mengental pada suhu rendah, sehingga menyebabkan masalah pada mesin, terutama di daerah dengan suhu dingin. Pengaruh negatif pada sistem bahan bakar seperti penyumbatan saluran bahan bakar dan filter. Yang keenam ada angka iodin. Angka iodin mengukur jumlah ikatan rangkap dalam asam lemak yang ada di dalam biodiesel. Angka iodin yang sangat tinggi berarti biodiesel lebih banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Biodiesel dengan angka iodin tinggi cenderung lebih rentan terhadap oksidasi yang dapat mengurangi umur simpan biodiesel dan menghasilkan senyawa berbahaya, mengurangi kestabilan dan meningkatkan pembentukan kerak atau endapan pada mesin. Yang ketujuh ada angka saponifikasi. Angka saponifikasi adalah ukuran jumlah kalium hidroksida atau KOH yang dibutuhkan untuk menghidrolisis 1 gram trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Pentingnya angka saponifikasi yang terlalu tinggi menunjukkan adanya asam lemak bebas yang berlebihan, yang menyebabkan peningkatan kadar asam lemak dalam biodiesel dan mempengaruhi kestabilan serta kualitas biodiesel.
Yang ke-8 ada angka Setana. Angka Setana mengukur beberapa cepat biodiesel dapat menyala setelah disuntikan ke dalam ruang bakar. Semakin tinggi angka Setana, semakin cepat biodiesel menyala. Pentingnya itu, angka Setana yang tinggi meningkatkan pembakaran yang lebih efisien dan halus, mengurangi emisi gas berbahaya, dan meningkatkan performa mesin. Angka Setana yang rendah menyebabkan pembakaran yang lebih lambat, emisi yang lebih tinggi, dan ketidakstabilan dalam performa mesin. Yang ke-9 ada kandungan asam lemak bebas. Kandungan asam lemak bebas mengukur jumlah asam lemak yang tidak teresterifikasi dalam bahan baku minyak. Semakin tinggi kandungan asam lemak bebas, semakin tinggi potensi pembentukan gliserol dan biodiesel dalam biodiesel. Pentingnya asam lemak bebas dapat menyebabkan pembentukan sabun selama proses teresterifikasi yang mengurangi hasil biodiesel dan memperburuk kualitas produk. Juga berpotensi menyebabkan masalah dengan kestabilan dan penyimpanan biodiesel. Yang ke-10 ada emisi gas. Biodiesel harus memenuhi standar emisi yang ditetapkan, termasuk emisi karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikulat. Pentingnya pengurangan emisi gas berbahaya adalah salah satu alasan utama penggunaan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar. Biodiesel yang berkualitas tinggi harus menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil untuk mendukung keberlanjutan dan ramah lingkungan.